Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran seni budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau mempraktekkan seni teater. Di pertemuan yang lalu kita sudah berbicara apa itu teater, apa itu drama, ya. Pada prinsipnya teater itu lebih menekankan kepada arti secara bahasa, yaitu gedung pertunjukan. Nah, sementara kalau drama hanya berupa karya sastra. Namun pada prinsipnya ialah drama dengan teater itu memiliki kemiripan. Nah, apa itu teater? Yaitu teater itu sesuatu yang tontonan atau pertunjukan atau penampilan yang disajikan di suatu tempat dan disaksikan oleh orang banyak. Nah, teater itu mengandung nilai-nilai filosofi yang harus digambarkan, dicerminkan bagi si pembuat teater. Nah, itu makanya ada pesan moralnya. Tuh, ya. Makanya di dalam bahasa Jawa itu ada namanya itu sandiwara. Sandi itu rahasia, wara itu pesan. Jadi ada pesan-pesan rahasia yang disampaikan melalui tayangan suatu teater. Kan? Teater teatrikal, drama musikal atau teater apapun pasti ada pesan. Salah satu contoh kan kemarin kita sudah lihat, yaitu tayangan tentang maling kundang. Apa yang dipesan disampaikan di sana yang terkandung? Tidak boleh sombong. Nah, tidak boleh sombong, terutama tidak boleh angkuh, tidak boleh apa gitu, kemudian durhaka kepada orang tua. Itulah pesan yang disampaikan lewat penayangan si maling kundang, kan gitu kan. Apalagi tangkuban perahu atau apapun lah, pasti ada sesuatu. Apalagi yang fenomenal di, mungkin kalian tahu lah, apa itu Romeo and Juliet, tahu? Tahu. Nah, itu kan sepasang kekasih yang mempertahankan cintanya, nah, kan gitu, sampai rela mengorbankan nyawa. Itu pesannya. Banyak pesan moral yang disampaikan lewat berbagai macam pertunjukan teater. Oke. Untuk itu kita hari ini mempraktekkan teater yang telah kalian buat melalui kelompok-kelompok kalian. Namun untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa ya. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai harapan kita bersama. Silakan ketua kelasnya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berikutnya ialah kita melakukan suatu kegiatan yang namanya olah tubuh dalam seni teater. Olah tubuh itu bisa di dalam seni musik juga ada sebenarnya. Seni tari juga ada. Di seni teater ini tujuannya biar kita bisa apa ya, refleks, enak mengungkapkan kata-kata itu, enak penyebutannya A, I, U dan sebagainya. Oke, siap? Siap. Nah, sambil Pak menyiapkan peralatannya, kalian berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Nah. Ya, ikuti gerakan yang ditayangkan di layar ini ya. Oke. 1, 2, 3. Tema olah tubuh Jalan tadi. mengutip dari buku Acting Handbook tahun 2006 karya Rikrita Saptaria, bahwa olah tubuh sebagai proses pembebasan adalah kesadaran elastisitas tubuh sebagai alat visual aktor yang mengarah pada kesadaran gestikulasi yang proporsional. Dalam buku Seni Teater Jilid 2 tahun 2008 karya Eko Santosa, bahwa latihan olah tubuh melatih kesadaran tubuh dan cara mendaya gunakan tubuh.
Dalam latihan olah tubuh dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pemanasan, yang merupakan gerakan tubuh untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot dengan cara bertahap dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lalu latihan inti, yang merupakan pokok gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan, yaitu membentuk ketahanan tubuh, kelenturan tubuh, dan ketangkasan fisik. Dan terakhir, pendinginan, yang merupakan gerakan latihan yang bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi tubuh. Nah, segini ya, enak ya. Mati simak. Oh, dah. Sekarang teknik dasar. Kenapa duduk-duduk? Oke. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat tubuh merasa rileks. Punggung kalian tidak boleh bungkuk, tapi harus tegak. Yang kedua, atur napas kalian. Ambil napas melalui hidung, simpan di perut, hembuskan melalui mulut. Jangan pakai napas dada, kita gunakan napas perut. Baik, kita mulai ya. Ambil napas melalui hidung, simpan di dalam perut. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut. Usahakan pundak tidak naik. Jangan sampai naik ya. Kita gunakan napas perut. Jadi, perut seolah mengembung. Sekali lagi. Tarik napas melalui hidung. Simpan di dalam perut. 1, 2, 3. Hembuskan melalui mulut. Lakukan berulang-ulang. Mantap. Yang ketiga, bibir sangat berperan dalam membentuk huruf-huruf. Kita akan coba vokal A, I, U, E, O. Baik, kita akan mulai vokal A. Tarik napas, Napas. tahan. 1, 2, 3. Yang kedua, kita coba vokal I. Iya, iya. Tarik napas, Napas. tahan. 1, 2, 3. Yang ketiga, kita coba vokal U. Tarik napas, tahan. 1, 2, 3. Yang keempat, vokal E. Tarik napas, tahan. 1, 2, 3. Yang kelima, vokal O. Tarik napas, tahan. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan latihan vokal staccato. Yuk. Kita mulai ya. Tarik napas, tahan. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan coba latihan vokal diftong. Cepat. Kita mulai ya. Tarik napas, tahan. 1, 2, 3. Baik, setelah kita latihan vokal staccato dan diftong, kita akan gabungkan vokal A, I, U, E, O dengan konsonan B, M, P. Yang pertama kita akan coba tempo lambat terlebih dahulu. Tarik napas, tahan. 1, 2, 3. Yang kedua, kita akan coba tempo sedang.
Siap, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3. Mubah bumi mubah mobe, mubah bumi mubah mobe. Yang ketiga, kita akan coba tempo cepat. Siap, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3. Mubah bumi mubah mobe, mubah bumi mubah mobe, mubah bumi mubah mobe. Selanjutnya kita akan coba tempo lambat, sedang, dan cepat secara bersamaan. Teman-teman bisa gunakan tepukan tangan untuk membantu mengatur temponya. Siap, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3. Rasa. Sambil begini rasa. Belum. Latihan konsentrasi merupakan latihan yang memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Latihan imajinasi. Latihan ini adalah latihan mengolah daya khayal seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan bisa kita rasakan. Bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi secara bersama. Latihan mengingat emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Kemudian emosi itu dikatakan satu persatu. Saat latihan sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Duduk dua. Rasa. Bye bye. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama menampilkan karakter yang telah ditampilkan. Nanti kita buat tapi di sini ya. Kalau pakai ini mau bilang, kali ini. Lalu di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani. Namun ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Apakah kau melihat keadaan kerajaan beberapa bulan terakhir ini? Ya, negeri kita ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh tentang kekurangan air ini. Apa sebaiknya kita menghadapi raja untuk menangani ini? Baiklah, ya kita menghadap ke raja. Hei, kalian mau kemana? Kami mau menghadap raja. Mau ngapain ke sana? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti kekurangan air yang ada di negeri kita ini. Apakah mau ikut? Ya, aku akan ikut karena sawahku sudah sangat kering karena kemarau ini. Ayo. Hei, apa yang kalian perbuat kemari? Kami mau menghadapi raja. Baiklah, ikut saya. Tuanku, ada rakyat. Hei, apa yang kalian perbuat kemari? Kami mau menghadapi raja. Baiklah, ikut saya. Tuanku, ada rakyat yang ingin menemuimu. Baik. Ada apa kedatangan kami bertiga datang ke istanaku ini? Baginda, maafkan kedatangan kami tiba-tiba. Datangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negara kita. Permasalahan itu ya. Permasalahan itu sudah saya pikirkan di kemarin hari.
Kalian tidak perlu panik karena nanti siang ada beberapa peramal yang akan datang ke negeri kita ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah Raja, kami akan menunggu kabar baik darimu. Baik. Go. Para peramal datang ke kerajaan. Ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian bertiga ke sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari kekeringan di negeri ini. Apakah kalian bisa membantu? Maaf Baginda, saya tidak bisa menemukan solusi masalah ini. Begitu juga dengan kami, Baginda. Lantas apa yang harus aku lakukan? Kasihan rakyatku yang di sini menderita gara-gara permasalahan kekeringan di negeri ini. Maafkan kami Baginda, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, terima kasih kalian telah datang. Kalian semua boleh balik ke rumah kalian masing-masing. Baiklah Baginda. Peramal pergi Dalam. dari kerajaan. And go. Para peramal datang ke kerajaan. Ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian bertiga kemari untuk menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Apakah kalian bertiga bisa membantu? Maaf Baginda, kami tidak bisa menemukan solusi dari masalah ini. Begitu juga dengan kami, Baginda. Apa yang harus kulakukan? Kasihan rakyatku yang di sini menderita gara-gara permasalahan yang melanda negeri ini. Maaf kami Baginda, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, terima kasih karena kalian bertiga sudah datang ke kerajaan ini. Baiklah, kalian bertiga boleh kembali ke rumah kalian masing-masing. Baiklah Baginda, kami berdiri. Peramal pergi dari kerajaan. Bagaimana ini? Tidak ada cara yang bisa kulakukan untuk menyelesaikan permasalahan negeri ini. Aku merasa bersalah terhadap rakyatku sendiri. Mohon maaf tuanku, namun saya mendengar kabar bahwa ada peramal yang sangat sakti. Dia tinggal di jauh desa terpencil dan jauh dari kerajaan ini. Benarkah begitu? Baiklah, segera siapkan saya kereta. Kita akan pergi malam ini juga. Siap, tuanku. Maaf Tuan Putri. Tuan Putri disuruh menghadap Baginda Raja. Raja bersiap-siap untuk pergi menemui peramal tersebut. Ada apa ayah? Kamu manggilku? Ayah akan sementara ini akan pergi untuk menemui peramal di sebuah desa terpencil. Apakah engkau bisa menjaga kerajaan ini sampai ayah pergi? Baiklah ayah, aku akan menjaga kerajaan ini. Baik. Anggaplah itu. Itu. Raja sampai ke kediaman peramal dan mengetuk pintu. Suatu kehormatan bagi Baginda yang datang menjadi rumah saya. Silakan duduk. Apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai peramal, negeriku sekarang ini dalam masa kesulitan. Apakah engkau bisa membantuku untuk mencari jalan keluarnya? Baik, tunggu Baginda. Baginda, menurut penyelesaian negara Baginda, kesulitan negara Baginda akan muncul melalui mimpi putri. Baiknya kan hal ini kepada putriku nanti. Selesai saya balik dari tempatmu ini. Baik Baginda. Raja meninggalkan kediaman peramal. Raja sampai di kerajaan dan menemui putrinya. Putriku, ayah telah bertemu sebuah peramal di desa terpencil itu. Katanya untuk menyelesaikan permasalahan ini,
akan datang dari mimpimu. Apakah engkau sudah bermimpi tentang hal itu? Belum ayah, tapi alangkah baiknya kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Apa? Iya ya. Perkataanmu ini sangat benar sekali. Maafkan ayah, wahai putriku. Iya ayah, aku akan tidur. Baik. Raja sampai di kerajaan dan menemui putrinya. Putriku, ayah telah bertemu dengan peramal yang di desa terpencil itu. Dan katanya untuk menyelesaikan permasalahan di negeri ini akan datang oleh di saat engkau telah bermimpi. Apakah engkau sudah bermimpi tentang hal itu? Belum ayah, alangkah baiknya kita menyerahkan permasalahan ini kepada Tuhan. Baiklah. Maafkan ayah, wahai putriku. Ayah telah kebanyakan memikir, jadi terlalu tidak memikirkan hal itu. Perkataanmu itu telah mensadarkan pikiran ayah. Maafkan ayah, wahai putriku. Iya ayah, aku izin beristirahat dulu. Baik. Saya beli aku. Papa. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menyebutkan dirinya selamat. Tidak. Ada orang yang mau Ayah. Suara tak dengar pak. Wahai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menyebutkan dirinya. ada apa? Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang kesulitan negeri kita ini akan berakhir bila ada seorang gadis yang mau berkorban untuk menceburkan dirinya ke laut. Jika benar begitu, ayah akan melakukan firman. Ayah akan tidak melakukan sayembara untuk siapa yang berani untuk mengubah dirinya untuk ini. Ya, ayah. Keesokan harinya, siapakah dari antara kalian di sini untuk bersedia mengorbankan dirinya? Cut. Keesokan harinya, siapakah di antara kalian di sini untuk mengorbankan dirinya untuk terjun ke laut karena untuk menyelesaikan permasalahan di negeri kita ini ada Allah. Keesokan harinya, wahai rakyatku, siapakah di antara kalian ini yang bersedia untuk menyebut ke laut? Karena untuk menyelesaikan permasalahan ini harus ada satu orang yang berkorban. Siapakah yang mau segera tunjuk tangan? Maaf bila saya lancang, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan begitu, engkau adalah salah satu putri ayah yang ayah banggakan. Dan salah satu keesokan harinya, wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang berani untuk menyebutkan dirinya ke laut? Karena untuk menyelesaikan permasalahan musim kemarau yang di negeri kita ini harus ada salah satu dari kalian yang berkorban. Siapakah? Keesokan harinya, wahai rakyatku, siapakah di antara kalian yang berani untuk menyemburkan dirinya ke laut? Karena untuk menyelesaikan permasalahan di negeri ini harus ada salah satu dari kalian yang berkorban. Yang rela untuk melakukannya segera tunjuk tangan.
Maaf bila saya lancang, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Jangan, engkau salah satu dari putri ayah yang akan mewarisi tahta kerajaan ini. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya. Apakah kamu yakin tentang hal ini, wahai putriku? Iya ayah, saya yakin tentang hal ini. Baiklah, nanti malam kita akan pergi. Iya. Pada malam hari di tepi jurang. Putriku, apakah kau yakin untuk melakukan hal ini? Saya sangat yakin ayah, ikhlaskan kepergianku. Maafkan semua kesalahanku. Baiklah rakyatku, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Rakyat meninggalkan istana. Segera Raja kembali ke tidur tebing dalam kamarnya. Siapanya? Sabar, itu kan suka narinya. Astaga. 3. Raja Aduh, lanjut. Ulang. Raja tidur dalam kamarnya. Segeralah kembali ke tebing di dekat laut dan temui putrimu di sana. Setelah raja terbangun dari tidurnya, ia pergi menemui rakyatnya. Rakyatku, mari kita kembali ke tebing. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Rakyatku, mari kita. Belum. Setelah raja terbangun dari tidurnya, ia pergi menemui rakyatnya. Rakyatku, mari kita kembali ke tebing. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Raja menuju ke tebing dan melihat putrinya. Tolong. Ya. Tolong. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Itu putriku, pengawal, bawa dia kemari. Raja pun memerintahkan pengawal untuk menjemput putrinya dan membawanya ke istana. Beberapa tahun kemudian, raja menyerahkan kekuasaan pada putrinya. Sejak itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Berikutnya saksikanlah penampilan kelompok 2 yang akan menampilkan satu buah teater yang berjudul Janji Senja. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Silakan kelompok 2. 3. Kala senja itu, ibu dan anak gadisnya seperti biasa duduk di bangku panjang depan rumahnya. Mereka tengah menatap senja menanti seseorang yang telah lama dinanti. Setelah larut dalam diam, beberapa saat sang anak memulai pembicaraan. Action. Ibu, jangan kau ceritakan lagi tentang ayah. Kenapa? Cut. Tidak pernah datang. 3. Karena ayah tidak pernah datang dan kukira dia tak akan pernah datang. Ayahmu berjanji akan datang saat senja. Sudah tak terhitung lagi jumlah senja
Berikutnya saksikanlah penampilan kelompok 2 yang akan menampilkan satu buah teater yang berjudul Janji Senja. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Silakan kelompok 2. 3. Kala senja itu, ibu dan anak gadisnya seperti biasa duduk di bangku panjang depan rumahnya. Mereka tengah menatap senja menanti seseorang yang telah lama dinanti. Setelah larut dalam diam, beberapa saat sang anak memulai pembicaraan. Action. Ibu, jangan kau ceritakan lagi tentang ayah. Kenapa? Cut. Ayah tidak pernah datang. 3. Karena ayah tidak pernah datang, dan kukira dia tak akan pernah datang. Ayahmu berjanji akan datang saat senja. Sudah tak terhitung lagi jumlah senja yang kita lalui, Ibu. Di sini, di tempat ini. Dari dulu, waktu aku masih di dalam kandungan hingga kini. Namun, ayah juga tak kunjung datang. Maaf, Pak. Action. Ayahmu lelaki yang baik. Ia akan datang. Ia pasti datang menepati janjinya. Kenapa ayah berjanji akan datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja? Karena senja bukan akhir. Ia adalah permulaan sebuah hari. Nah, sudahlah. Aku tak mengerti maksud perkataan ibu itu. Anaknya masuk ke dalam rumah. Ibu masih duduk di halaman rumah menatap senja dengan sejuta harapan yang terpancar dalam sorotan matanya. Sang anak keluar lagi dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu. Ia melihat ibunya yang bentar. 3. Anaknya masuk ke dalam rumah. Ibu masih duduk di halaman rumah menatap senja dengan sejuta harap yang terpancar dari sorot matanya. Sang anak keluar lagi dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu. Ia melihat ibunya yang sedang duduk itu seolah ia akan menghampirinya, namun ia urungkan niatnya. Baru saja sang anak akan masuk kembali ke dalam rumah, ibunya memanggil. 3. Anakku, kemarilah, duduk di sini. 2, 3. Rindu, tapi itu dulu. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena aku tak lagi menganggap senja sebagai ayahku. Bagiku, dia hanya lelaki yang hidup. Karena aku tidak menganggap senja sebagai ayahku lagi. Bagiku, ayahku telah tiada. Kau tak yakin ayahmu akan datang? Maaf, Ibu. Aku bahkan tak yakin ayah ingat pada kita. Kau tak akan bicara seperti itu saat kau dapati ayahmu datang kala senja. Tinggalkan ibu sendiri. Ibu duduk seperti biasa di depan rumah, tetap sembari menatap senja. Dari arah luar anaknya datang dengan pakaian rapi, lalu duduk di samping ibunya. Aku diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota. Aku berencana akan tinggal di sana dan kuharap ibu mau ikut bersamaku di kota. Ibu masih ingin menunggu ayahmu di sini, di rumah ini setiap senja. Dimanapun itu, kita akan tetap menikmati senja yang sama, Ibu. Mengapa Ibu harus menunggu seperti ini? Menunggu seseorang yang tak jelas dan tak pasti kapan dia akan datang. Dia sudah lupa dengan kita dan kupikir ia memang sudah lupa dengan kita. Coba Ibu pikirkan, dari dulu waktu aku masih di dalam kandungan hingga kini aku dewasa. Sudah bertahun-tahun lamanya ia tak pernah kembali ke rumah ini. Bahkan aku sendiri tak pernah tahu wajahnya. Kupikir ibu sebaiknya menikah lagi dan melupakan lelaki yang tidak bertanggung jawab itu. Pakailah otak. 3. Pakailah otak. Pakailah otakmu. 3. Ya Tuhan, apa yang barusan aku katakan? Cut. Ayo depan bawa ini. Ya Tuhan, apa yang barusan aku katakan? Aku tak seharusnya berkata seperti itu pada ibu.
Maafkan aku, Ibu. Jangan berpikir untuk mencari orang lain sebagai pengganti ayahmu. Karena Ibu 3. Jangan lagi berpikir untuk mencari orang lain sebagai pengganti ayahmu. Karena Ibu yakin ayahmu akan datang pada Jangan lagi berpikir untuk mencari orang lain sebagai pengganti ayahmu. Karena Ibu yakin ayahmu akan datang. Ya, Ibu. Sudah 2 tahun berlalu. Sang anak tinggal dan bekerja di kota. Ia pulang hanya sesekali menjenguk ibunya. Sore itu seperti biasa, ibu tetap duduk di depan rumah menatap senja. Sang anak datang dari arah luar, membawa menghampiri ibunya. Ia lalu duduk berderet menatap senja bersama ibunya. Setelah beberapa saat dalam kebisuan, sang anak memecah keheningan. Ibu, aku akan bekerja. Salah. Aku sudah bekerja. Ibu, Kelamaan. Dan go. Ibu, aku kan sudah bekerja. Aku bukan remaja lagi. Lalu, Aku ingin menikah. sudah ada yang melamarmu? Siapa? Seseorang yang sudah cukup lama aku kenal, dewasa, bertanggung jawab, dan kurasa dia mencintaiku. Aku berharap ibu meminta restu untukku. 3. Aku harap ibu memberi restu untukku. Ibu akan merestuimu. Gagal. Kamera action. Aku berharap ibu memberi restu untukku. Ibu akan merestuimu. Tapi kau juga harus meminta restu pada Senja, ayahmu. Tinggallah dulu di sini beberapa waktu. Ayahmu pasti akan datang. Ibu yakin. Bentar. Anak temen ini. 3. Ibu masih duduk di depan rumahnya sore itu. Menatap senja, sang anak keluar dari rumah dengan pakaian yang sudah rapi. Kau mau kemana? Aku mau pergi, dia sudah menungguku. Kau tak menunggu ayahmu? Ayah mana yang harus kutunggu? Sudah berhari-hari aku di sini, tapi ia tak kunjung juga datang. Sudahlah, Bu. Jika ia memang datang, aku tak mau mengenalinya sebagai ayahku. Jaga ucapanmu. Maksudmu apa mengatakan hal demikian? Sudah sepantasnya kan? Ayah macam apa yang namanya yang tega meninggalkan anak dan istrinya begitu lama, hingga anaknya akan dipersunting oleh orang pun dia tidak ada. Ayahmu tak seperti itu. Dia laki-laki yang bertanggung jawab. Ibu sudah mengatakan itu berulang kali. Sejak dulu aku masih kecil. Tapi apa? Mana buktinya? Omong kosong. Kau anak durhaka. Biarlah. Tak apa aku anak durhaka pada orang yang telah durhaka kepada keluarganya. Kau berjanji akan datang saat senja. Dan aku yakin kau akan datang. Aku yakin kau tak akan melupakan cinta kita, melupakanku dan buah hati kita. Aku akan tetap menunggumu sampai senja terakhir hidupku. 3. Oke, itulah ya penampilan teman-teman kalian pada pertemuan kita hari ini. Baik di kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan atraksi yang sangat-sangat baik ya. Jadi untuk kedepannya pesan Bapak buat kalian, ketika memainkan peran-peran drama ini, gunakanlah atau pergunakanlah peran kalian dengan baik. Keluarkan action kalian sesuai peran yang ditampilkan. Jangan jadi tertawa titik misalnya ya. Yang tertawa sampai mana. Tapi bagus. Menjadi pesan Bapak sebagai penutup pertemuan kita hari ini ya, untuk terus berlatih karena memainkan peran ini merupakan
apa ya, semacam ilmu yang harus kalian kuasai, karena bagaimana kita memainkan peran, memainkan karakter seorang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang tertawa, itu yang perlu kita pelajari. Oke? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau itu kita tutup perjanjian kita hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. 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 Semangat.